Ya, selamat datang di iBoss, di sistem iBoss. Jadi kali ini kita akan bahas tentang master data. Jadi master data ini di dalamnya terdapat beberapa submenu, menu dan submenu. Jadi yang pertama itu ada supplier. Nah, pembahasan kali ini kita akan bahas tentang master data supplier. Jadi master data supplier ini adalah data atau master supplier yang ada di perusahaan. Jadi misalkan di sini kita menggunakan PT iBoss Demo. Jadi ini adalah master data supplier dari PT iBoss Demo. Jadi semua supplier itu semuanya bisa dicatat atau dimasukkan di menu ini. Jadi di sini di menu master data supplier ini juga ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada filter untuk melakukan pencarian. Kemudian di sini juga bisa impor. Ada impor dengan template file Excel. Nah, di sini bisa di-download templatenya. Kemudian di sini juga ada tombol tambah untuk melakukan penambahan. Kemudian di sini ada tombol edit untuk merubah. Kemudian di sini juga ada tombol konfigurasi. Kemudian yang terakhir itu ada tombol hapus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan penambahan data dengan input. Oke, tinggal klik tambah. Kemudian masukkan kode suppliernya. Misalkan sub 004. Kemudian namanya misalkan PT Makmur Sejahtera Abadi. Ini contoh ya. Terus kemudian NPWP-nya kita masukkan, misalkan diketik ya. Jadi ini diketik. Nah, karena untuk mempercepat videonya kita bisa copy yang sebelumnya aja ya. Jadi kita pilih yang sebelumnya, kita edit beberapa nomor. Misalkan 34. Kemudian ini semuanya datanya dummy ya, bohongan. Nah, ini contoh. Kemudian ini nitku itu biasanya 22 digit, bagian dari NPWP juga ya, karena ini untuk dummy, jadi kita ngasal aja. Kemudian di sini alamatnya. Nah, kemudian di sini ada checklist tandai sebagai penerima retur. Jadi kita kalau misalkan ada retur, kita nggak perlu nginput si suppliernya lagi, jadi bisa dipanggil namanya. Ini kita nggak usah. Kemudian di sini negaranya bisa pilih, misalkan kita pakainya Indonesia. Kemudian terminnya kita pilih juga. Nah, ini bisa di custom ya. Jadi ini sebagai contoh kita sediakan 2. Kemudian mata uangnya kita pilih IDR misalkan. Nah, di sini juga mata uang juga kita ada banyak ya. Kemudian emailnya kalau misalkan memang dibutuhkan. Kemudian ini nomor telepon. Ini PIC-nya misalkan Andi. Contoh ya. Kemudian di sini jika ada logo bisa diupload logo si supplier ini. Kemudian kita bisa klik simpan atau batal. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil disimpan. Nah, di sini sudah muncul PT Makmur Sejahtera Abadi supplier 004. Nah, di sini juga ada tombol edit, kita bisa edit. Misalkan kita perubahan alamat atau penambahan atau perubahan data ya. Desa Makmur. Kemudian kita simpan. Oke, nah kemudian di sini juga ada tombol konfigurasi. Ini bisa dilihat isiannya.
Nah, di sini untuk konfigurasi itu kurang lebih sama ya, seperti tombol tambah tadi, cuman dia lebih detailnya. Jadi misalkan dia di Indonesianya ini kotanya kota apa, misalkan kita pilih, nah kita pilih kota Tangerang misalkan ya. Kemudian sini kontaknya juga ada, bisa nambah lebih dari satu. Kemudian di sini ada alamat juga. Kemudian ini alamat biasanya untuk pengiriman atau tagihan ya, biasanya berbeda dengan alamat yang ada. Nah, ini bisa kita tambah juga, ada bisa beberapa ya. Jadi ini kita tidak perlu. Nah, ini bisa dihapus. Kemudian kita bisa simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, itu untuk panduan terkait penggunaan atau terkait dengan modul master data yang supplier. Nanti kita akan bahas yang barang dan jasa, customer, entitas, dan lain-lainnya ini. Oke, mungkin cukup itu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di part selanjutnya.